Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengetengahkan mengenai dua pendapat yang berbeda dalam hal vaksinasi COVID-19. Ada yang berpendapat skeptisme, ada yang berpendapat tentang optimisme. Salah satu tokoh yang selalu menjadi kontroversi dalam pendapatnya adalah Rika Ciptaning, yang menyatakan bahwa saya tetap tidak mau divaksin walaupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap di sini pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar mau jual mobil ke. Ini adalah pernyataan dari Rika Ciptaning, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP. Ada juga yang menyatakan bahwa dari Ariel, vokalis Doa, bahwa jadi mudah-mudahan setelah ini semua orang jadi lebih yakin lagi seperti yang saya pengenin dan semua orang. Pandemi ini cepat berlalu dan vaksin ini adalah cara cepat menuju ke sana. Dua hal pendapat yang berbeda dalam hal menyikapi vaksinasi COVID-19. Ada yang skeptis, ada yang optimis. Di sini kita akan mengetengahkan tentang skeptisme itu apa. Skeptisme adalah pahamnya memandang ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Sikap skeptisme inilah yang melahirkan penolakan, menghindari terhadap sesuatu yang dianggap meragukan. Ada juga pandangan dari optimisme, kaum yang dimana mereka meyakini atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan baik dari segala hal. Sikap optimisme inilah yang melahirkan semangat baru terhadap harapan kedepannya akan lebih baik apabila menerima hal-hal yang baru. Ada beberapa berita yang mengetengahkan tentang sikap-sikap skeptisme. Ya, salah satunya di sini ada berita berbagai argumen yang memunculkan penolakan terhadap program vaksinasi. Riak penolakan vaksinasi COVID-19 masih ditemukan pada sejumlah kalangan masyarakat. Penolakan tersebut diduga timbul karena kesalahpahaman mengenai vaksin akibat informasi yang keliru hingga kabar bohong. Ada juga yang mengatakan bahwa aksi penolakan vaksin tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah di negara lain di dunia. Ini dikatakan oleh Dr. Julitasari Sundoro dari Itagi. Di Indonesia ada seorang patologi anatomi yang menyatakan bahwa secara imunologi ada sel memori tidak perlu disuntik. Ini suatu hal yang keliru. Ada dokter ahli gizi menyatakan jika ada kuman disuntikan kepada anak dengan daya tahan tubuh yang menurun, maka kuman itu akan menjadi aktif bahkan menginfeksi tubuh si penerima. Ada juga berita menyatakan bahwa banyak orang ragu terhadap vaksin COVID-19. Kenapa bisa? Menurut Dr. Endang Mariani, MPSI, pengamat dan praktisi psikososial dan budaya, lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, fenomena ini merupakan hal yang wajar atau reaksi yang wajar. Ya, mengingat pandemi COVID-19 yang ditimbulkan dari virus corona SARS-CoV-2 ini masih baru dan vaksin yang akan diberikan tentu masih baru. Ya, tentu hal yang manusiawi, hal yang wajar kalau ini masih ada skeptisme atau ada penolakan. Ya, tentu juga akan menjadi masalah baru jikalau penolakan itu dipublikasi dan diprovokasikan kepada masyarakat umum. Ya, kalau menurut dia itu adalah dia tolak dengan argumentasi alasannya dia, tetapi jangan sampai itu menjadi provokasi bagi masyarakat yang lain. Ya, tentu ini akan menjadi masalah, apalagi tidak punya bukti ilmiah mengenai argumentasinya dia gitu. Kemudian di sini dari berbagai penelitian di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, juga di Indonesia, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakatnya rata-rata berkisar lebih dari 50-60% bersedia divaksin gitu. Ada yang menyatakan bahwa sejumlah opini dibentuk antara lain tentang bahaya vaksin baru ini, terutama menyangkut efek samping jangka panjang yang belum berbasis bukti sehingga terkesan terburu-buru.
Jadi ada yang menyatakan bahwa ya mereka tidak mau divaksin karena ada efek jangka panjang, dan ini ya pastinya dikatakan terburu-buru. Pasalnya memang untuk bisa merilis sebuah vaksin biasanya butuh penelitian serta uji coba selama bertahun-tahun dan bahkan membutuhkan waktu hingga lebih dari 1 dekade. Ini menurut pendapat kaum skeptisme. Dari survei yang ada ini mengatakan bahwa 50-60% bersedia divaksin, artinya 40-50% mereka tidak bersedia untuk divaksin. Tentu inilah jumlah yang besar gitu. Dan ini akan menimbulkan debat di publik. Ada pendapat lain mengatakan bahwa keraguan yang muncul akibat informasi tentang tingkat efektivitas yang hanya sekitar 50-60%, sementara uji coba ataupun uji klinis masih terus berlangsung. Adanya konspirasi politik dengan tujuan tertentu hanya untuk kepentingan bisnis, adanya pelanggaran hak kebebasan publik apabila terjadi pemaksaan untuk wajib divaksin, dan lain sebagainya, merupakan hal yang dapat mempengaruhi tingkat keyakinan masyarakat untuk mau divaksin. Kalau saya sebenarnya, kalau ada perda yang memaksakan masyarakat untuk divaksin, ini akan menimbulkan satu kecurigaan dari masyarakat. Kenapa ini dipaksakan? Ya, konon ya kalau vaksinasi atau imunisasi yang dulu yang dilakukan di masa-masa dulu itu tidak ada pemaksaan, tapi kenapa sekarang itu dipaksakan? Tentu itu akan menjadi satu pertanyaan besar dari masyarakat. Oleh karena itu yang dilakukan pemerintah adalah mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, mengajak masyarakat agar yakin dengan melibatkan para influencer, dengan melibatkan para pakar untuk berbicara dengan masyarakat agar masyarakat semakin yakin bahwa vaksin ini adalah salah satu atau ini adalah jalan keluar terbesar untuk bisa lepas dari pandemi COVID-19. Ada yang mengatakan juga bahwa di hadapan Menkes, politikus PDIP Rika Ciptani menyatakan tolak divaksin COVID-19. Ada juga yang mengatakan bahwa Prof. Nidom mengingatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus hati-hati. Cuma saya ingin mendekatkan bahwa dari aspek virus COVID itu harus hati-hati dalam pelaksanaan vaksinasi. Karena virus itu dikatakan dekat dengan virus SARS dan MERS, tetapi kedua virus itu tidak berhasil divaksinasi atau dilakukan vaksinasi. Sehingga timbul pertanyaan, terutama saintis, atas dasar apakah dilakukan vaksinasi? Itu menurut Profesor Dr. Hairul Anwar Nidom gitu. Kemudian, jadi kenapa pemerintah sekarang memilih Sinovac? Walaupun saya tahu alasannya bahwa Sinovac teknologinya konvensional. Kalau teknologi konvensional itu memudahkan ahli teknologi kepada masyarakat, misalnya seperti Bio Farma, karena PT Bio Farma biasa melakukan. Kalau memang itu disepakati, kenapa harus mau mengimpor platform yang lain? Jadi kata Nidom, platform yang lain teknologinya tidak pernah dilakukan vaksinasi. Namun baru dan pertama kali teknologi tersebut dilakukan vaksinasi dengan melibatkan banyak orang. Ya katakanlah tadi seperti Pfizer BioNTech itu adalah menggunakan teknologi yang beda dengan Sinovac. Ya tentu teknologi ini adalah teknologi yang terbaru dan konon berdasarkan informasi yang ada, teknologi yang baru diterapkan dengan adanya COVID-19 ini. Apa itu tidak ngeri? Untuk platform Sinovac sendiri pihaknya masih menelusuri seperti influenza dan lain sebagainya yang pernah menggunakan teknologi mirip dengan Sinovac. Tetapi virusnya justru menjadi pertanyaan, pasalnya jika memang virus ini bisa dilakukan pendekatan dengan intervensi vaksin, kenapa SARS dan MERS tidak bisa? Ilmuwan debat soal uji klinis vaksin corona. Ada masalah apa? Perdebatan pun muncul di berbagai forum diskusi vaksin. Perbedaan argumen soal vaksin juga banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dan ahli vaksin Amerika Serikat yang kini memiliki klasemen kasus pada dan kematian COVID-19 di dunia pastinya. Nah, tentu kalau para peneliti, para ahli sudah melakukan perdebatan, bagaimana dengan masyarakat? Tambah bingung mereka dengan perdebatan yang mereka munculkan pastinya. Survei Populi
40% masyarakat enggan diberi vaksin COVID-19. Lembaga Populi Center mengungkap hasil dari penelitian mereka terkait dengan rencana pemerintah melakukan vaksinasi guna mengakhiri pandemi COVID-19. Hasilnya sebesar 60% masyarakat bersedia menggunakan vaksin COVID-19 pembagian dari pemerintah. Sedangkan 40% yang menjawab tidak mau bersedia. Masyarakat yang tidak bersedia diberi vaksin mayoritas menjawab takut akan bahaya risiko kesehatan dengan 46,5%. Kemudian selanjutnya masyarakat menjawab alasan lain sebanyak 15,2% mengaku tidak percaya vaksin menyembuhkan. Sebanyak 13,3% menjawab alasan karena tidak dapat memastikan apakah vaksin halal atau tidak. Sisanya tidak memberi alasan. Ini dilakukan pada tanggal 21 sampai 30 Oktober 2020. Jadi tahun lalu nih gitu. Ada pihak yang optimis dengan adanya vaksin yang ada. Ini adalah berita-berita di mana Badan POM menyatakan bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat mampu turunkan kejadian infeksi. Kemudian Badan POM dan MUI menilai sudah memastikan vaksin COVID-19 Sinovac aman dan halal. Ahli imunologi mengatakan bahwa vaksin Sinovac aman dan efektif. Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia menyebut vaksin COVID-19 Sinovac aman dan efektif. Ini menurut Ketua PP Peralmuni, Profesor Iris Rengganis menyampaikan pihaknya terus mengikuti proses penelitian vaksin sejak awal tiba di Indonesia. Dari hasil uji klinis di Bandung, kami yakin vaksin COVID-19 itu aman dalam meredakan COVID-19 di Indonesia. Kemudian di negara Chili tetap yakin dan vaksin COVID-19 Sinovac. Dan Himpunan Dokter Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia yakin bahwa vaksin yang sudah ada di Indonesia itu bisa menghentikan penularan COVID-19. Dr. Tirta yakin bahwa vaksin Sinovac cegah COVID-19 aman untuk tubuh, siap dilakukan untuk melakukan vaksinasi, dan beliau sudah melakukan suntik vaksin. Kemudian JK optimis tetapi realistik. Dia memprediksi bahwa COVID-19 akan berakhir 2022 dan 2021 ya bisa jadi reda dan 2022 adalah tuntas. Kemudian ada berita mengatakan Ridwan Kamil yakin kehadiran vaksin bangkitkan optimisme di tahun 2021. Jadi informasi bahwa Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini sudah melakukan suntik vaksin dan dia adalah salah satu relawan sudah melakukan suntik vaksin sebanyak 2 kali. Ya, di sini juga ada berita optimisme optimisme vaksin memuncak. Pelaku pasar tetap mencermati peningkatan kasus COVID-19. Ada juga berita ekonom optimisme vaksin, harga emas berpotensi terkoreksi. Optimisme terhadap kehadiran vaksin COVID-19 dapat pulihkan perekonomian nasional. Vaksin bangkitkan optimisme Indonesia lawan pandemi. Kemudian itulah yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan satu informasi yang terbaru dan menjadi pertimbangan bagi kita apakah Anda menjadi orang yang skeptis atau optimis. Saya yakin kalau kita menjadi orang yang optimis, maka Indonesia akan menjadi negara yang jaya, negara yang baik, negara yang bisa meraih kesuksesannya di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.